Ini adalah jimat pelindungku. Ini separuhnya untukmu. Ini akan melindungimu. Tuan Mudali, Apa kau sudah menemukannya? tim pencari telah bekerja tanpa lelah. Mencari selama 3 bulan. Tapi, dasar tebing itu semuanya sungai. Bahkan jika Nona Mian Mian tidak tewas karena jatuh, dia mungkin tenggelam. Hidup aku ingin melihat orangnya. Mati aku ingin melihat jasadnya. Terus tarik. Ya Tuan Mudali. Yang Nyonya Tua atur untukmu. Pasangan aliansi pernikahan. Nona Sulung Jiang itu sudah tiba di kediaman keluarga Li. Bagaimana menurutmu? Sejak hari Mian Mian menyelamatkanku, aku bersumpah bahwa dia akan menjadi satu-satunya istriku. Tidak ada wanita muda lain yang bisa menggantikannya. Tapi, Nyonya Tua sakit parah dan tidak bisa menahan guncangan apapun. Satu-satunya keinginannya adalah melihatmu menikah. Atau, mari kita tenangkan Nyonya Tua dulu, lalu bercerai nanti. Konon katanya, Nyonya Tua memilihnya berdasarkan penampilan Nona Mian Mian. Kembali ke rumah besar lama dulu. Aku ingin melihat istri baruku. Seberapa banyak dia mirip Mian Mian. Sampai bisa memikat hati orang begitu dalam. Kalian tahu tidak? Pasangan pernikahan Tuan Mudali, meskipun cantik, sebenarnya bisu. Aku heran kenapa dia lama tak bicara. Ternyata dia bisu. Pelankan suaramu. Apa yang perlu ditakutkan? Kebanyakan orang tuli juga bisu. Aku bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk menikah ke keluarga Li. Ayo kita ganggu dia. Hai bisu. Bisu ini bisa mendengar. Hei si bisu kecil. Keluarga jinmu hanyalah keluarga kecil. Kau belum pernah lihat rumah keluarga Li sebesar ini kan? Aku sedang bicara padamu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu benar-benar berpikir kamu istri ketua sekarang. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa terbang ke dahan dan menjadi burung finik. Apa kamu tahu? Tuan Mudali kami menikahimu hanya karena perintah Nyonya Tua. Perintah. Kamu tidak benar-benar berpikir dia bisa menyukaimu. Si bisu sepertimu kan? Tepat sekali. Jangan pergi terlalu jauh. Si bisu marah. Dia bisa menggigit juga. Berhenti melambaikan tanganmu dengan liar. Kami tidak mengerti. Biarkan aku memberitahumu. Di keluarga kaya, wanita yang tidak disukai, bahkan tidak sebaik seorang pelayan. Menurutku, wajahnya cukup cantik. Bagaimana jika tidak sengaja tergores? Apa yang akan terjadi kalau begitu? Tuan Mudali ada di sini. Mian Mian. Apa yang ingin kau lakukan? Kalian semua keluar. Ya. Tuan Mudali, suami baruku. Memang memiliki beberapa kemiripan dengan Mian Mian. Tapi sayang bagaimanapun juga dia bukan dia. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Aku merasa jijik. Pernikahanku denganmu diatur oleh orang tua kita. Karena kau tidak menyukaiku. Mari kita hidup berdampingan dengan damai mulai sekarang. Dan tidak saling mengganggu. Jika aku tidak belajar bahasa isyarat, aku tidak akan tahu kau begitu fasih. Dan aktris yang begitu hebat. Ini, bukankah ini gaun pengantin yang aku siapkan untuk Mian Mian? Bagaimana bisa itu ada padamu? Siapa yang menyuruhmu memakainya? Lepaskan. Aku tidak ingin memakainya. Itu dikirim oleh keluarga Limu. Dikirim. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau
memiliki beberapa kemiripan dengan Mian Mian. Kau bisa menggantikannya. Apa kau anjing? Aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Jika kau menyentuhku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Bahkan orang bisu pun tidak bisa menghentikan lidah tajammu. Kau yang memulainya. Jangan mencoba untuk mencari perhatianku di sini. Sekarang kau mau lepas gaun itu? Sendiri atau butuh bantuan? Aku akan melepasnya sendiri. Tolong pergi. Cukup pemarah juga ya. Sangat indah. Kakak, waktu yang baik telah tiba. Sudah waktunya untuk menikah. Ayah, belum genap 3 bulan ibu meninggal. Bagaimana bisa aku menikah di saat seperti ini? Beraninya kau bicara, jika bukan karena ibumu bersikeras mengadakan pesta ulang tahun di kapal pesiar itu untukmu. Bagaimana dia bisa jatuh ke sungai dan tenggelam? Ayah, tenanglah. Kau menyebabkan kematian ibumu, yang menyebabkan anjloknya saham perusahaan, dan utang besar. Kau harus menikah dengan keluarga itu, untuk mendapatkan investasi keluarga Li, dan menebus dosa-dosamu. Tapi aku ingin berkabung untuk ibu. Keluarga Li adalah yang terkaya. Sekarang Nyonya Tua Li sakit parah. Mereka butuh acara bahagia untuk usir kemalangan. Masalah ini bukan urusanmu. Ayah, kakak sudah berkelana di luar selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia akhirnya ditemukan. Itu wajar saja. Jika dia ingin berkabung untuk ibu. Jika memang tidak bisa dihindari. Demi keluarga Jiing. Aku juga bisa menikah ke keluarga itu. Tidak, kau bahkan bukan keturunan darah keluarga Jiang. Lagi pula, Nyonya Tua Li, kakak perempuanmu yang terpilih. Jika kita tiba-tiba mengubah orangnya, kemarahan keluarga Li tidak bisa kita tanggung. Tapi kakak perempuan, dia seperti orang bisu dan tumbuh besar di pedesaan. Keluarga Li adalah keluarga terkemuka berusia sabat. Apakah mereka akan keberatan? Keluarga Li pasti tidak akan menikahi orang bisu yang tumbuh di pedesaan. Karakter kelahiranmu adalah yang paling cocok dengan Tuan Muda Li. Ini juga yang paling dihargai Nyonya Tua Li. Masa lalumu sudah kusimpan rapat-rapat untukmu. Tidak ada yang akan tahu fakta bahwa kau tidak bisa bicara. Nyonya Tua Li sama sekali tidak keberatan. Ini bukan caranya. Aku mohon padamu. Adik perempuanku sangat bersedia. Tolong penuhi keinginannya. Cukup. Sebelum ibumu meninggal, dia memohon pernikahan ini untukmu. Berharap kau akan menikah dengan keluarga kaya dan hidup dengan baik. Apakah kau ingin ibumu tidak tenang bahkan setelah kematian? Apa kau pikir aku ingin menjadi istrimu? Ibuku yang mengatur pernikahan ini untukku. Hari Raya Qingming sudah dekat. Jika Leon Chuan bisa pergi bersamaku menemui ibuku, ibu mungkin akan sangat senang. Rencana sesederhana itu. Jika kalian tidak bisa menyerahkannya lagi, maka kalian semua berkemas dan keluar. Apa yang kau inginkan? Aku datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. Ibu, Ibu Su, aku datang menemuimu. Min. Membiarkanmu berkeliaran selama bertahun-tahun. Itu salah ibu. Setelah ibu selesai, bisakah mengadakan pesta ulang tahun anak di kapal pesiar paling mewah? Jiang Mian, kenapa kau tidak tinggal dengan benar di rumah keluarga Li? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin datang menemui ibu. Kau datang menemui ibumu. Kau ingin dia bahkan di surga. Tidak tenangkan. Ayah, jangan salahkan kakakku lagi. Kecelakaan ibu adalah sesuatu yang tidak bisa diramalkan siapapun. Mian baru saja kehilangan ibunya. Dia juga sangat sedih. Jadi jangan terlalu kasar padanya. Jangan berani-beraninya kau membela dia lagi. Kau hamil. Cepat pergi dan istirahat di mobil. Apa yang kau bicarakan? Anak siapa yang kau kandung? Min. Sudah kubilang jangan marah. 2 bulan lalu aku minum terlalu banyak. Waktu itu kau membawaku pulang. Aku tidak sengaja masuk ke kamar yang salah. Dan hamil anak ini dengan ayahmu. Soya, apa katamu? Kita adalah sahabat. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dan bagaimana kau bisa menghadapi ibuku? Apa yang kau lakukan? Suya sudah. Hamil anakku. Mulai sekarang. Dia adalah ibu tirimu. Tuan Muda Li, apa yang membawamu ke sini?
Ketua Jian. Karena aku menikahi Jiang Mian, aku harus datang hormati ibu mertuaku. Tuan Muda Li ternyata sangat tampan. Bagaimana kakak bisa seberuntung itu? Terima kasih Tuan Muda Li. Tuan Muda Li. Kakak ipar, aku tidak menyangka kau bisa datang hari ini. Bisakah kami makan bersamamu? Tidak perlu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi aku akan pergi dulu. Kalau begitu aku akan membantumu. Kembali ke mobil untuk istirahat. Tidak, ibuku baru saja meninggal. Dan kau sudah hamil. Dia tiba-tiba kehilangan pijakan dan tenggelam. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Katakan padaku. Min, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan. Kau masih ingin membela ibumu dan mengeluh tentang ketidakadilan. Jika bukan karena kau bersikeras mengadakan di kapal pesiar merayakan ulang tahun, bisakah ibumu mengalami kecelakaan? Kaulah pelaku sebenarnya. Ayah, Ketua Jian, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Li. Gadisku tidak patuh. Aku akan memberinya pelajaran. Jiang Mian adalah tunangan yang dijodohkan nenek untukku. Meskipun secara pribadi aku tidak mengakuinya, tapi secara lahiriah, dia sudah menikah ke keluarga Li. Dia sekarang adalah anggota keluarga Li. Aku minta agar keluarga Jiang mulai sekarang bersikap lebih sopan padanya. Li Yunchuan. Sepertinya dia tidak seburuk yang kubayangkan. Ya. Itu tidak akan terjadi lagi. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Apa kau belum pergi juga? Apa yang baru saja terjadi? Jangan terlalu memikirkannya. Aku akan membantumu. Itu hanya karena kau sudah menikah ke keluarga Li. Ketika anggota keluarga Li berada di luar, mereka tidak bisa dengan mudah diintimidasi. Aku tahu. Tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka menjauhlah dariku. Bagaimana? Apakah Mian sudah ditemukan? Pengumuman yang dikeluarkan oleh tim IL. Kali ini, mereka yang tewas dalam tanah longsor, dalam daftar pencarian dan penyelamatan. Nona Mian juga ada di antara mereka. Nona Mian mungkin telah tewas. Kau harus cepat pulang. Soya, kematian ibuku. Apakah ada hubungannya denganmu? Ayahku akhirnya memutuskan untuk menikahimu. Selamat, kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau akan segera menjadi Nyonya Jing. Itu sebagian besar berkat bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuh Hai Jingxian secepat ini. Tapi kau benar-benar tidak punya hati. Hai Jingxian, setidaknya membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak menyangka kau begitu kejam dalam hal mengambil nyawa. Sebelum Jiang Min kembali, aku adalah putri tertua keluarga Jing. Posisi pewaris terhormat. Dan kesempatan untuk menikah. Ke keluarga Li, seharusnya semua milikku. Tapi begitu Jiang Min kembali, dia ingin aku menyerahkan segalanya. Karena dia sangat peduli pada putri kandungnya. Maka tidak perlu baginya untuk ada. Sekarang ayahmu dan aku, keduanya di pihakmu. Dan Jiang Min itu bahkan tidak disukai oleh Tuan Muda Li. Dia tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dia gunakan untuk bersaing denganmu? Jangan khawatir tentang dia. Mengambil segalanya darimu. Jiang Min saat ini sedang dimanipulasi oleh kami. Dan dia tidak tahu apa-apa. Apa yang harus aku khawatirkan? Jiang Mian, apa yang kau lakukan di sini? Min, kenapa kau kembali saat ini? Apakah kau melakukan sesuatu yang tak terkatakan? Takut aku akan melihatnya. Kenapa kau begitu gugup? Kakak, sudah berapa lama kau di sini? Mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya agar kami bisa menjemputmu? Tidak, Jiang Mian. Tenanglah. Mereka sekarang bersekongkol.
dan ayah tidak mempercayaimu. Kau harus tetap tenang, untuk secara bertahap mengungkap warna asli mereka. Aku baru saja tiba. Baiklah, kali ini aku memanggilmu kembali. Untuk membahas sesuatu yang penting denganmu, 3 hari dari sekarang adalah pesta pertunanganku dengan Suya. Undangan ini, kau harus memberikannya kepada Li Yunchuan. Kau harus mengundangnya. Apa kau mengerti? Ayah, jenazah ibuku bahkan belum dingin. Dan kau sudah akan menikahi orang lain. Bayi di perut Suya tidak bisa menunggu. Pesta pertunangan itu, jika kau tidak bisa mengundang Li Yunchuan, ibumu, tidak akan diizinkan masuk. Maka meleluhur keluarga Jian. Sayang, kamu sudah hamil. Kenapa kamu masih minum sekarang? Ayo, ke kamar. Aku ambilkan semangkuk sup sarang burung untukmu. Mengerti, Engo? Kakak, cobalah untuk lebih berpikiran terbuka. Ibu, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan pembunuh itu menyakitimu, atau membiarkan pembunuh itu mengambil segala sesuatu yang menjadi milikmu. Hanya saja aku saat ini lemah dan sendirian, dan tidak punya cara untuk membalas dendam untukmu. Sekarang, satu-satunya yang bisa membantuku mungkin adalah Li Yunchuan. Aku bertanya-tanya, berapa banyak dari percakapan hari ini yang bisa dipahami Jing Mian? Dia hanya orang bisu. Siapa peduli seberapa banyak yang dia dengar? Trik apa yang mungkin bisa dia lakukan? Jing Min dia tidak bisa melakukan trik apapun, tapi orang yang mendukungnya. Li Yunchuan sangat kuat. Dia saat ini memegang gelar Nyonya Li. Bagi kita untuk menghadapinya agak sulit. Jika kita bisa membuat Li Yunchuan tidak menyukainya itu sudah cukup. Aku dengar, di hati Tuan Muda Li selalu ada seseorang, bahkan memiliki kalung yang dibuat khusus, eksklusif untuknya. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Bagaimana jika Jin Mian menyentuhnya, apa yang akan terjadi? Nyonya, apakah Anda mencari Tuan Muda Li? Nyonya, Anda sudah menikah ke dalam keluarga ini. Sudah cukup lama bukan? Apa yang ingin kau katakan? Saya sebelumnya sedikit tidak sopan kepada Anda. Tapi melalui periode pengamatan yang begitu lama, saya telah menemukan bahwa Anda sebenarnya orang yang baik. Sejak Nona Muda Mian Mian pergi, Tuan Muda Li telah murung sepanjang hari. Nyonya, saya harap dia bisa ceria dan hidup bahagia bersama Anda. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Sebenarnya Tuan Muda Li benar-benar peduli pada Anda. Nyonya tua secara khusus meminta saya untuk membawa kalung ini. Jika Anda memakainya, ketika Tuan Muda Li melihatnya, dia pasti akan sangat senang. Kalau begitu aku akan mencoba. Maafkan aku. Aku berhutang nyawa padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu. Bicara. Siapa yang menyuruhmu menyentuh kalung ini? Bukankah sudah kubilang? Hal-hal yang bukan milikmu, jangan pernah memimpikannya. Bukankah kau memberikannya padaku? Memberikannya padamu. Kamu tidak pantas. Segera pergi dari pandanganku. Berhenti. Apa yang kamu pegang? Ini milikku. Apakah itu jimat? Kembalikan padaku. Ini milikku. Kembalikan padaku. Milikmu jelas ada di sana. Milikmu jelas ada di atas meja. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang ada di tanganmu? Buka dan biarkan aku melihatnya. Li Yunchuan, ada apa denganmu? Aku tidak akan menuruti kegilaanmu. Jiang Mian. Amulet ini. Apakah ada yang aneh dengannya? Kenapa Li Yunchuan ingin melihatnya?
Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Jiang Mian. Apa yang terjadi barusan adalah salahku. Aku minta maaf padamu. The film was Maafkan aku. translated Sekarang and bisakah kamu? narrated by M. Benda di tanganmu. Biarkan aku melihatnya. Ini sangat penting bagiku. Jiang Mian, tenanglah. Pembunuh yang melukai ibu masih berkeliaran bebas. Kau masih punya sesuatu untuk dimintakan padanya. Sekarang belum saatnya. Berbalik arah. Aku terluka 3 bulan yang lalu dan kehilangan ingatanku. Ibu memberiku sebuah amulet. Mungkinkah amulet yang ibu berikan padaku berarti sesuatu bagimu? Jinmat. Apa kamu benar-benar tidak bisa membiarkanku melihatnya? Tidak, ibu berkata sebelum dia meninggal bahwa amulet pribadi semacam ini tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau tidak, ia akan kehilangan kekuatannya. Ada begitu banyak jimat di dunia. Mungkin aku memang terlalu memikirkannya. Bekas luka yang sama. Dan mereka terlihat sangat mirip. Bahkan waktu lukanya. Cocok. Ini memang terlalu kebetulan. Tuan Mudali. Maksudmu Nyonya. Mungkinkah Nona Mian Mian? Pergi selidiki semua informasi tentang Jiang Mian sebelum dia datang ke keluarga Jiang. Baik, aku akan pergi sekarang. Jika Jiang Mian adalah Mian Mian, bagaimana aku memperlakukannya sebelumnya? Aku membuat sarapan. Mau makan bersama. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Dulu itu karena Mian Mian, kepergiannya yang mendadak. Aku tidak bisa menerimanya saat itu. Itulah sebabnya aku melampiaskan amarahku padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Ketua yang begitu mendominasi. Jarang sekali dia bersikap begitu baik. Lagi pula aku masih membutuhkan bantuannya. Ayo pergi. Coba ini enak. Dan yang ini. Ada apa? Apakah tidak sesuai seleramu? Liu Chuan, apakah karena kau berpikir aku mirip Nona Mian Mian sehingga The kau film was memperlakukanku seperti translated ini? and narrated by M. Media. Liu Chuan, aku tahu kau tidak puas dengan perjodohan ini. Tapi perjodohan ini juga bukan yang aku inginkan. Meskipun kau marah, kau seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Sekarang kau salah mengira aku orang lain lagi. Apakah kau berpikir dengan cara ini kau bisa menebus kerugiannya? Jiang Mian, kalung itu, aku mendesainnya sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Itulah sebabnya aku punya reaksi sebesar itu sebelumnya. Bukankah kau memberikannya padaku? Jika kamu benar-benar Mian Mian, maka ini untukmu. Tapi aku bukan. Karena Liu Chuan tidak memberikannya padaku. Kenapa pelayan itu memberikannya padaku? Mungkinkah itu Suya dan kelompoknya? Aku salah sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Aku bisa menggantimu. Aku ingin kau ikut denganku ke pesta pertunangan ayahku. Bukankah sebelumnya kamu tidak setuju ayahmu menikah? Mengapa kamu akan menghadiri perjamuan pertunangannya? Karena ada satu hal lagi yang aku butuhkan bantuanmu. Ibuku baru saja meninggal. Aku tidak ingin saat ini wanita lain mengambil tempat ibuku dan membiarkannya di Jack. Kamu ingin aku membantumu menghentikan pertunangan ini? Baiklah. Makanlah dengan cepat. Masalah Jiang Mian, bagaimana penyelidikanmu berjalan? Masih menyelidiki. Belum ada hasil. Percepatlah. Ya. Tuan Mudali, kamu dulu tidak pernah menghadiri tempat pernikahan. Apakah kamu benar-benar akan menghadiri perjamuan pertunangan keluarga Jiang kali ini? Karena aku sudah berjanji padanya aku akan pergi. Aku pasti akan pergi. Siapkan mobilnya. Ya. Selamat datang. Minum lagi. Hei Jingxian,
jatuh ke air dari kapal pesiar secara tak terduga, dan telah kehilangan tanda-tanda vital. Mohon terima belasungkawa kami. Ibu, jangan tinggalkan ibuku. Ibu. 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 Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Suya melangkahi tulang-tulangmu. Untuk menikah ke keluarga Jiang, aku pasti akan membawa pembunuh yang membunuhmu ke pengadilan. Kenapa kamu datang sendirian? Makasih. Ketua Jian, ada apa ini? Suya, hadiah besar ini. Apakah kau puas dengannya? Tentang apa ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Jika bukan karena koneksi luas Liun Chuan, aku khawatir kita tidak akan bisa menyelidiki hal-hal yang disembunyikan Suya ini. Kamu tidak tahu. Bukankah kamu memberitahuku? Kamu belum pernah menjalin hubungan. Siapa pria itu? Siapa dia? Aku benar-benar tidak tahu. The film was translated Ayah, and jangan gelisah. narrated by M Media. Suya masih hamil. Ya, ayah, dia punya pria sebelumnya. Pernah menikah sebelumnya, bukan apa-apa. Selama anak itu berasal dari keluarga Jiang, bukankah itu sudah cukup? Katakan padaku, kamu dan pria ini, kapan ini terjadi? Anak di perutmu, apakah itu anakku? Tentu saja itu milikmu. Engo, bagaimana bisa kau dalam masalah seperti ini meragukanku? Seseorang panggil dokter. Aku ingin melakukan tes paternitas di sini. Min, kenapa kau mendorongku? Jiang Mian, apa yang kamu lakukan? Min, aku selalu tahu. Kau tidak setuju dengan pernikahan antara ayahmu dan aku ini. Tapi kau tidak bisa mendorongku. Sakit sekali, Engo. Anak kita harus bagaimana sekarang? Anak ini mungkin tidak bisa diselamatkan. Seseorang cepat panggil dokter. Kakak perempuan, kekeras kepalaanmu harus ada batasnya. Ayah akhirnya mengharapkan seorang adik laki-laki. Apakah belum cukup kamu sudah menyakiti ibumu sendiri? Sekarang kamu ingin menyakiti adik laki-lakimu yang belum lahir. Kenapa kau tidak percaya padaku? Ini jelas perbuatannya sendiri sebuah sandiwara. Itu hanya untuk menutupi fakta bahwa anak itu bukan anakmu. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya padaku. Engo, aku rela mati untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Biarkan aku mengikuti anak kita. Engo. Aku tidak akan membiarkanmu dan putra kita mendapat masalah. Perjamuan pertunangan Ketua Jiang. Benar-benar meriah. Tuan Muda Li, Anda sudah tiba. Mohon maaf atas kelalaian saya menyambut Anda. Namun saya mohon maaf jika keramahan kami kurang hari ini. Tidak apa-apa hari ini. Aku datang khusus untuk mengucapkan selamat kepadamu. Kebetulan tepat di luar pintu, aku melihat seseorang menunggu. Jadi aku membawa mereka masuk bersamaku. Ketua Jiang, lihatlah. The Apakah film kamu was mengenali mereka? translated and narrated by M Media. Dokter Liu, Anda datang tepat pada waktunya. Anda sudah menjadi dokter keluarga kami selama 15 tahun. Anda adalah orang yang paling saya percaya. Cepat, bantu saya melihat. Bisakah putra saya masih diselamatkan? Apakah Anda mengatakan anak di perut wanita muda ini adalah anak Anda? Benar sekali. Ketua Jian, Anda menderita oligospermia 15 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Anda kehilangan kesuburan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa punya anak? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kondisi yang saya alami. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya sendiri? Itu benar sekali. Pada waktu itu, mendiang istri Anda takut Anda akan sedih jika mendengarnya. Jadi dia secara khusus meminta saya
Untuk merahasiakan masalah ini, saya masih menyimpan catatan medis Anda yang diarsipkan di ponsel saya. Wanita celaka. Penjaga. Usir wanita celaka ini untukku. Usir dia. Enguo, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Enguo. Jingmian. Apakah itu kau? Apa yang kau lakukan itu salah, Jingmian. Usir dia. Jingmian. Ayah, bukankah ada kesalahpahaman di sini? Fakta-faktanya ada tepat di depan matamu. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Nona Jiangming, membela Suya seperti ini, mungkinkah kamu juga terlibat? Tentu saja tidak. Aku hanya berpikir bahwa melakukan ini akan cukup memalukan jika itu terbongkar. Jiangmen, kamu sudah kehilangan Suya sebagai pembantumu. Kamu pasti sangat sedih, bukan? Selanjutnya aku akan mencari bukti untuk membawamu ke pengadilan. Dan semua yang kamu inginkan, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Mohon maaf semuanya. Perjamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Saya telah mempermalukan diri di hadapan kalian semua. Jiang Mian, apakah semua yang terjadi hari ini diatur olehmu? Tidakkah kamu tahu bahwa karena apa yang terjadi hari ini, aku akan ditertawakan seumur hidup? Ketua Jiang, Jiang Mian juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu menunggu sampai anak itu lahir untuk mengetahuinya, bukankah itu akan lebih konyol? Tuan Mudali benar. Saya minta maaf karena telah membuat tontonan untuk Tuan Mudali. Jika tidak ada hal lain, aku akan membawa Jiang Mian dan pergi duluan. Selamat tinggal. Jingmian, kali ini aku benar-benar meremehkanmu. Kemalangan telah menimpa keluarga kita. Sungguh kemalangan bagi keluarga kita. Jiang Mian, sudah menghentikan Suya untuk menikahi ayahmu. Mengapa kamu terlihat masih sangat tidak senang? Aku belum membawa pembunuhnya ke pengadilan. Bagaimana aku bisa bahagia? Untuk masalah hari ini, terima kasih. Jika kau tidak datang tepat The waktu, film was ayahku translated tidak akan bisa and narrated menemukan by begitu M cepat Media. sifat asli Suya. Apakah aku sepenting itu bagimu? Kalau begitu kamu hanya mengucapkan terima kasih secara lisan. Tidak ada ungkapan terima kasih lainnya. Aku bukan Mian Mian, dan tentu saja bukan penggantinya. Tolong jaga batasanmu. Aku punya teman tiba di bandara hari ini. Maukah kamu menemaniku ke bandara? Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai kita mengkonfirmasi Jiang Mian. Adalah Mian Mian baru kita bicara. Lagi pula, bahkan jika dia tahu, lalu kenapa? Jika dia punya bukti, dia pasti sudah melaporkan kita sejak lama. Kurasa tugas paling mendesak sekarang adalah bertindak sebelum dia menemukan bukti dan melenyapkannya. Aku terombang-ambing di luar sejak kecil, dan akhirnya menemukan rumahku, menemukan ibuku. Tapi sekarang ibuku dan aku berada di dua dunia yang berbeda. Jiang Menglah dan Suya yang membuatku kehilangan ibuku. Bagaimana kau bisa berharap aku tidak membenci? Sendirian dan terisolasi. Namun dia tetap menghadapi kesulitan secara langsung untuk membalaskan dendam ibunya. Dia sendiri sebenarnya menanggung begitu banyak. Li Shu, Ada apa Tuan Mudali? Jiang Mian terlihat tidak terlalu baik kemarin. Pergi keluar dan beli beberapa tonik. Mereka harus sangat manjur, khusus untuk perempuan. Tubuh Mian Mian sangat lemah. Dia pasti membutuhkan lebih banyak nutrisi. Mengerti. Juga, pakaiannya sedikit usang. Dan perhiasannya sangat sedikit. Pergi beli lagi. Pakaian dan perhiasan, semuanya harus yang terbaik. Baiklah. Dan, untuk pakaian dan perhiasan, jangan pilih sendiri. Pergi cari desainer profesional. Aku tidak percaya seleramu. Baiklah. Tunggu sebentar. Bukan aku yang bicara Tuan Mudali. Meskipun kau menyukai nyonya, kau tidak bisa begitu saja membelikan seluruh dunia untuknya. Sekaligus kan, bukan masalah besar jika aku lalat. Tapi, bagaimana jika kau berlebihan dan menakuti nyonya pergi? Siapa? Siapa bilang aku menyukainya? Dan lihatlah itu. Ekspresi lancang tadi. The film was Lupakan translated saja. and narrated by M Pergi Media. jemput Jiang Mian untukku. Aku akan makan siang dengannya. Itu mungkin tidak mungkin. Nyonya dan Tuan Muda Pei
Pergi keluar. Aku tidak tahu. Harus menjemput mereka di mana. Apa? Pergi keluar dengan Pei Heng? Ya, Kau. Kapan ini terjadi? Kenapa kau tidak memberitahuku? bukankah kau bilang bahwa urusan Nyonya mulai sekarang tidak ada hubungannya denganmu? Dan kami tidak boleh memberitahumu. Kau. Mulai sekarang, apapun tentang Jiang Mian, tidak peduli seberapa besar atau kecil, laporkan semuanya padaku. Ya. Tuan Muda Li, kau mau kemana? Setengah jam kemudian, ada juga konferensi internasional. Rumahku akan dicuri. Bagaimana aku bisa punya mood untuk rapat? Aku tidak akan pergi. Kau sudah jatuh kan? Aktor hebat Pei. Mengingat popularitasmu, mengapa kita harus bertemu di tempat seperti ini? Kau tidak mengerti. Dengan Li Huncuan di rumah, aku merasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Bukan apa-apa. Benar. Mian, aku melihat kau dan Yun Chuan memiliki hubungan yang sangat biasa. Dulu kau, kenapa kau menikah dengannya? Keluarga Jiang dan Lei punya kontrak pernikahan. Aku harus menikah dengannya. Perjodohan. Tidak disarankan. Membajak. Juga tidak disarankan. Li Yun Chuan. Kenapa kau menghantuiku? Kenapa kau keluar? Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Dulu. Aku juga tidak memberitahumu kan? Sekarang berbeda. Mulai sekarang. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, dengan siapapun kau bersama, kau harus memberitahuku semuanya. Terutama dengan seseorang seperti Pei Heng. Apa bedanya? Tepat sekali. Apa bedanya ini? Kedua keluargamu disatukan oleh pernikahan. Kau tidak menyukainya. Dia juga tidak menyukaimu. Kenapa kau masih bertingkah seperti pasangan yang saling mencintai? Melaporkan keberadaanmu di mana-mana. Apa urusanmu? Kenapa itu bukan urusanku? Mian dan aku adalah teman baik. Hanya keluar untuk makan. Kau ingin mengendalikan itu juga. Apa? Apa kau cemburu? Cemburu. Bagaimana mungkin? Lagi pula aku tidak menyukainya. Begitukah? Baiklah, jika kau tidak menyukainya, maka aku mungkin saja. Pei Heng. Bukankah itu Pei Heng? Pei Heng. Li Yun Chuan kamu. Pei Heng. Pei Heng. Pei Heng. Apa yang kau lihat? Apakah itu begitu tampan? Cukup tampan. Apakah Pei yang lebih tampan atau aku? Tuan Muda Li. Apa kau tahu seperti apa dirimu sekarang? Apa? Bagaikan sosok kesepian di istana dingin. Kosong dan kesepian. Hanya tahu bagaimana menjadi wanita yang cemburu dan penuh dendam. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aku belum makan. Kau ikut denganku. Tapi aku baru saja makan. Ayo makan bersamaku, aku tidak peduli. Berhenti. Kau pergi begitu saja setelah kembali. Kau bahkan tidak menyapa orang yang lebih tua. Apakah ini didikanmu? Sangat cerdik. Jaketmu basahkan. Cepat lepas. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Kemejamu juga basah. Bukankah ini tidak pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Kita adalah suami istri.
Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Itu tidak pantas. Aku bilang kamu tidak mungkin punya sesuatu untuk kumintakan. Aku hanya ingin bertanya padamu, Jiang Meng dan Li Guangwei. Apakah mereka sudah tidak bersama lagi? Kamu benar-benar punya sesuatu untuk kuminta. Apakah kamu marah? Aku bilang kamu hari ini. Kenapa kamu begitu patuh? Menungguku dan bermesraan denganku. Jadi itu untuk mendapatkan informasi tentang pria lain dari mulutku. Jiang Mian, kau benar-benar memainkan permainan besar. Tidak sama sekali. Aku hanya menanyakan pertanyaan kecil padamu. Dan kau bilang kau tidak mencoba memanfaatkanku. Bukankah ini termasuk? Bagaimana ini bisa dianggap memanfaatkan? Paling-paling aku hanya memintamu beberapa informasi. Jika kau berani lagi mendekatiku dengan niat tersembunyi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ada apa-apa kau merasa tidak enak badan? Aku merasa mual akhir-akhir ini. Tidak enak badan. Apa yang kamu lakukan? Diam dan pergi ke rumah sakit. Hamil. Hamil. Ya, sudah 8 minggu. Selamat untuk kalian berdua. Kalian akan menjadi orang tua. 8 minggu kalau begitu, bukankah itu hari? Mungkinkah dokter salah? Tidak kamu. Apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak menginginkan anak ini. Tidak aku. Ingin. Kami menginginkan anak ini. Terima kasih dokter. Kau. Kamu. Aku. Aku. Kau bicara duluan. Kamu bicara duluan? Liun Chuan, apakah kita benar-benar ingin mempertahankan anak ini? Apa kau menyiratkan kau tidak menginginkan anakku? Tapi kamu tidak menyukaiku. Mungkin suatu hari kamu akan bosan denganku. Dan begitu saja menendangku pergi. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana dengan anak ini? Saat kau bermesraan denganku, hari ini, bukankah kau penuh percaya diri? Kenapa kau tiba-tiba jadi seperti ini sekarang? Mungkinkah kau memang sudah berencana meninggalkanku selama ini? Aku. Kau tidak punya hak bicara. Sebelum aku setuju. Kau tidak diizinkan meninggalkanku. Dan kau tentu saja tidak boleh menyakiti anak kita. Baiklah. Cepat tidur. Karena kau hamil, kau harus menjaga tubuhmu baik-baik. Tidak boleh begadang. Pergi belikan aku tempat tidur yang paling cocok untuk wanita hamil. Harus diantar malam ini. Suplemen prenatal, semuanya harus yang terbaik dan termahal. Kau sama sekali tidak boleh ceroboh. Kenapa kelas pendidikan prenatal belum didaftarkan? Kau sudah hamil 8 minggu. Jika kita tidak cepat, kita akan tertinggal. Tuan Mudali. Lisu, kau datang tepat waktu. Oke, Prancis, spesialis makanan bergizi, sudah tiba. Kapan dia bisa mulai bekerja? Dia sudah diundang. Dia akan tiba malam ini. Makanan, tidur, dan kebutuhan sehari-hari, semuanya sudah ada. Apalagi yang kurang? Lisu, kau bilang, apalagi yang harus kita siapkan? Tuan Mudali. Aku juga belum pernah menjadi ayah. Jadi aku tidak begitu jelas tentang ini. Benar, kau bahkan tidak punya istri. Bagaimana kau bisa mengerti hal-hal ini? Mungkinkah kau benar-benar jatuh cinta pada Nyonya? Ini semua untuk aku makan. Ya. Wanita hamil membutuhkan suplemen nutrisi lengkap. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk mempertahankan anak ini? Apa maksudmu? Aku percaya bahwa jika orang tua tidak saling mencintai, mereka seharusnya tidak punya anak. Tidak, aku tidak mengatakan aku ingin memaksamu mencintaiku. Hanya saja aku tidak ingin anakku lahir di keluarga yang tidak bahagia. Jiang Mian, Aku ada urusan lain. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Li Yunchuan berkata, Li Guangwei sudah pergi ke luar negeri. Kalau begitu dia mungkin sudah putus dengan Jiang Meng. Tidak heran. Dia tidak melakukan apa-apa 2 hari ini. Jadi dia kehilangan dukungannya. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk memaksanya bertindak. Baru kemudian, dia akan membuat kesalahan karena terburu-buru. Dan aku bisa menangkap kesalahannya.
Halo, apakah kamu senggang? Aku dengar kamu hamil. Kamu sudah tahu. Ekor Liun Chuan hampir bergoyang ke langit. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan tentang memiliki anak itu? Aku belum The film memutuskan. was translated and Jangan narrated bicara by tentang M ini. Media. Aku datang mencarimu hari ini, karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Beritahu aku. Kemana kau pergi? Aku pergi mengurus beberapa urusan pribadi. Urusan pribadi apa? Itu privasiku. Aku tidak ingin memberitahumu. Pribadi. Aku menunggumu di sini selama 2 jam. Kau diam-diam keluar untuk bertemu Pei Heng, dan kau menyebutnya pribadi. Jiang Mian, apa aku terlalu baik padamu akhir-akhir ini? Sangat baik padamu, membuatmu berpikir. Aku punya temperamen yang baik. Itu sebabnya kau berani diam-diam keluar untuk bertemu pria lain, dan bahkan bertukar surat cinta. Bagaimana kamu tahu? Aku bertemu Pei Heng. Kamu menguntitku. Liun Chuan, bisakah kamu sedikit menghargaiku? Mengizinkanmu untuk diam-diam bertemu pria lain adalah rasa hormat yang kau inginkan. Pertama, Pei Heng dan aku tidak bersalah, dan pertemuan kami terbuka serta jujur. Kedua, meskipun aku istrimu, aku juga punya hak untuk bertemu orang lain dari lawan jenis, bukan? Kamu seharusnya tidak mencampuri urusanku. Ketiga, aku bukan burung sangkarmu. Pun aku tidak perlu melaporkan semuanya padamu. Ada apa kau sudah membawa Pei Heng? Dan sekarang kau bicara padaku seperti ini. Kau sudah jadi cukup tangguh. Jangan kau lupa. Dulu kau mencari aku demi balas dendam. Bagaimana kau berakhir di ranjangku dan hamil anakku. Aku akan mengatakannya lagi. Apa yang terjadi hari itu? Bukan aku yang memulainya. Aku tidak pernah berpikir memiliki hubungan apapun denganmu. Li Guangwei ingin aku membawa anak itu dan pergi ke luar negeri lagi. Dia mungkin tidak ingin memiliki hubungan denganku. Jiang Enguo yang bersikap acuh tak acuh padaku. Jelas tidak bisa diandalkan juga untuk menjatuhkan Jing Mian. Aku masih perlu mencari pelindung yang kuat. Pei Heng, Pei Heng, Pei Heng, Pei Heng, aku mencintaimu. Pei Heng, Pei Heng. Dia di sana, cepat. Pei Heng ada di sana. Dia ada di sana. Cepat. Kau adalah bintang besar itu, Pei Heng. Ikutlah denganku. Terima kasih. Jika kamu tidak membawaku ke sini, aku benar-benar tidak akan tahu tentang mereka. Kamu pasti Jiang Men. Kau mengenalku. Aku pernah melihatmu sebelumnya di rumah Liun Chuan. Tuan Pei Heng, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Bisakah aku mentraktirmu makan? Benarkah? Tentu saja kamu bisa. Ada apa? Tidak, Liun Chuan, apakah kamu luang untuk menemaniku kembali ke rumah keluarga Jiang? kurasa aku bisa mengaturnya. Kalau begitu tunggu aku berganti pakaian. Yun Chuan, bagaimana kabar keluarga akhir-akhir ini? Kebetulan sekali. Semuanya ada di sini. Pei Heng, Pei Heng, ayah izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini Pei Heng, aktor hebat Pei, dan juga pacarku. Halo semuanya. Mari silakan duduk. Ayah, kenapa ayah memanggilku kembali begitu mendesak? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tidak terlalu mendesak, tapi sangat penting. Aku akan mentransfer semua saham yang kumiliki kepada Jiang Mian. Menjadikannya orang yang bertanggung jawab selanjutnya di grup Jiang. Apa? Apa kau keberatan? Tidak. Maksudku adalah, kakak baru saja ditemukan. Belum lama ini. Dan dia masih sama sekali tidak familiar dengan mengelola perusahaan. Untuk ayah sekarang,
Menyerahkan perusahaan kepada kakak. Aku khawatir itu mungkin tidak pantas. Masalah ini, itu tidak akan menjadi masalah. Bukankah Yun Chuan ada di sini? Yun Chuan, mulai sekarang di sisi Jiang Mian, kau harus menjaganya dengan baik dan membimbingnya lebih banyak. Kau bisa tenang. Ayah, aku masih merasa masalah ini sedikit. Baiklah, kita akhirnya berhasil berkumpul. Mari kita makan dulu. Kamu tidak bahagia? Tidak, Jangan sembunyikan dariku. Apakah ayahmu memberikan perusahaan itu kepada Jiang Mian? Kamu tidak rela menerimanya. mungkin. Jing Mian, jika dia tidak ditemukan kembali. Posisi itu seharusnya awalnya milikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja. Tenang saja. Aku akan berada di belakangmu, mendukungmu secara diam-diam. Pei Heng, kau baik sekali. Baiklah. Ayo kita cari makanan enak. Ayah, ini teh ginseng yang kubuatkan untuk ayah. Silakan dicicipi. Ayah, bukankah ayah bilang, ayah akan mentransfer perusahaan kepada kakakku? Perjanjian pengalihan saham. Sudah ayah siapkan. Semuanya sudah siap. Selama adikmu menandatanganinya, grup Jiang akan menjadi miliknya. Dengan kata lain, selama aku menandatanganinya, grup Jing akan menjadi milikku kan? Apa yang kau katakan? Aku mengatakan bahwa grup JN akan segera menjadi milikku. Kau, Jangan khawatir ayah. Aku tahu ayah tidak akan setuju untuk menyerahkan grup Jiang kepadaku. Jeti, di teh ginseng tadi, aku memasukkan halusinogen, obat yang menyebabkan keadaan vegetatif. Ayah, mulai sekarang kau bisa tidak terlalu khawatir. aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kau, beginikah caramu memperlakukanku? Ya, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Jing selama lebih dari 20 tahun. Tapi setelah Jing Min kembali, semuanya berubah. Dan ibu melindunginya di mana-mana, memberinya yang terbaik dari segalanya. Kau di sisi lain, memarahinya, tapi di hatimu, dia akan selalu menjadi satu-satunya pewaris keluarga Jing. Aku ini apa? Aku bukan apa-apa. Jiang Goko sendiri yang menyebabkan ini. Ini semua perbuatanmu sendiri. Bajingan. Bajingan. Hati-hati. Bangun ayah cepat. Kakak, kenapa kau baru datang? Ayah hampir tiada. Bagaimana ini bisa terjadi? Ngomong-ngomong kakak, sebelum ayah koma, dokumen pengalihan saham sudah diserahkan kepadamu dan menjadikanmu penerus keluarga Jing. Apa yang kau katakan? Terakhir kali di keluarga Jiang, Ketua Jiang menunjuk Jiang Mian sebagai kepala berikutnya. Bagaimana mungkin itu kau? Ayah melakukan ini, pasti punya alasannya. Kalau tidak, dia tidak akan memberiku perjanjian pengalihan saham. Maaf kakak. Mulai sekarang keluarga Jiang adalah milikku. Kamu mengubah perjanjian pengalihan saham. Nona Jian, jaga sikapmu. Apakah ini aku? Apa bedanya? Bagaimanapun sekarang, keluarga Jing sudah menjadi milikku. Dengan melakukan ini, kau tidak menganggap keluarga Liku serius. Pei Han juga memiliki beberapa saham di keluarga Li. Lagi pula, pengaruh keluarga Pei di luar negeri juga tidak kecil. Yakin bisa melawan keluarga Li. Bagaimana rasanya kakak? Rasa memiliki segalanya yang direbut orang lain. Tidak menyenangkan kan? Kamu yang mencelakai ayah. Sama seperti kamu membunuh ibu waktu itu. Bukan begitu? Kau tidak punya bukti apapun. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini di sini? Kakak Heng, mereka benar-benar menyebalkan seperti ini. Cepat usir mereka. Tepat sekali. Sampang. Seharusnya tetap di tempat sampah. Seseorang, bawa dia keluar. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu menangkap Jing Mian, bukan aku. Maaf tapi, kamulah yang kami tangkap. Ayah, bukankah kau meminum teh itu?
Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Jika bukan karena itu, bagaimana kami bisa memancingmu untuk menunjukkan warna aslimu? Ini kau. Benar itu aku. Aku yang menyuruh Pai Heng untuk sengaja mendekatimu, untuk menciptakan bagimu perasaan, menemukan pelindung baru lagi. Tidak masalah. Serahkan padaku. Terima kasih. Aku juga memberitahu ayah untuk mengumumkanku sebagai orang yang bertanggung jawab selanjutnya. Aku membuat ayah sengaja minum teh bermasalahmu dan jatuh pingsan. Jing Mian. Jing Mian, aku akan membunuhmu. Kau berandal. Aku membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Aku sebenarnya membesarkan ular berbisa. Kau binatang. Jika aku tahu ini lebih awal, Kau pasti sudah mengusirku dari keluarga Jiang Kan. Akan kuberitahu, kau salah, kalian semua salah. Sejak awal, Jing Mian seharusnya tidak datang ke keluarga Jiang. Dia seharusnya mati di luar. The film was Gila. translated Dia gila, and dia gila. narrated by M. kirim dia ke lembaga penegak hukum. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya untuk Jingxianku. Bawa dia pergi. Ibu. Aku akhirnya membawa orang yang mencelakaimu ke pengadilan. Ibu. Bian Mian. Bian Mian. Kau sudah bangun. Di mana Jiang Meng? Seperti yang kau inginkan. Dia sudah dibawa pergi oleh polisi. Kurasa mereka tidak akan bisa keluar seumur hidup ini. Baguslah. Di mana Pei Heng? Kau baru saja bangun. Dan kamu sudah mencari Pei Heng. Apakah hubunganmu dengannya benar-benar sebaik itu? Dia membantuku hari ini. Dengan bantuan sebesar ini, aku seharusnya berterima kasih padanya. Nona Jiang, kamu cantik dan cerdas. Kamu benar-benar memainkan permainan yang brilian. Masalah ini, kamu membahasnya dengan orang lain sebelumnya, dan bahkan memberitahu ayahmu. Tapi kamu sengaja tidak memberitahuku. Mengapa? Aku, Bukankah kamu bilang, kamu butuh bantuanku? Kamu bilang kamu ingin bantuanku, agar kamu bisa menyelesaikan balas dendammu. Tapi mengapa kamu tidak datang kepadaku? Mengapa kamu malah pergi ke Pei Heng? Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Li Yuanchuan, kamu kehilangan ketenanganmu. Katakan padaku. Mengapa kamu pergi ke Pei Heng? Aku takut kamu akan berpikir, aku memanfaatkanmu. Dalam hatimu, bukankah aku hanya seorang wanita yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bantuanmu, bahkan tanpa malu, naik keranjangmu? Karena kamu melihatku seperti itu, bagaimana kamu bisa benar-benar membantuku? Aku benar-benar tidak mengerti, karena kamu sangat tidak menyukaiku. Mengapa kamu menahanku di sisimu dan ingin aku mengandung anakmu? Apakah kamu benar-benar berpikir seorang anak yang lahir di keluarga seperti kita akan bahagia? Kapan aku bilang, aku tidak menyukaimu? Tuan Mudali, Apakah sesuatu benar-benar perlu dikatakan sekarang? Nona Mian Mian sudah ditemukan. Apa? Kamu Mian Mian. Ini aku. Apa kamu pikir? Aku mudah dibodohi. Kamu dan Mian Mian terlihat sangat berbeda. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyamar sebagai Mian Mian? Itu karena aku melakukan operasi plastik. Selama longsoran lumpur itu, aku kehilangan sebagian besar wajahku. Aku menjadi tidak seperti manusia maupun hantu. Jadi aku menyembunyikan diri. Kemudian aku menabung untuk operasi plastik. Dan baru kemudian aku kembali ke desa Qingshui. Awalnya aku tidak ingin keluar. Tapi aku mendengar kepala desa berkata, kamu telah mencariku. Karena itu aku berani menemuimu. Ya Tuan Mudali. Persis seperti yang dia katakan. Dia adalah Mian Mian yang selama ini kau cari. Jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu masih tidak percaya? Jimat pelindung ini, dulu di depanmu. Aku mematahkannya menjadi dua. Apakah kamu sudah lupa? Ini benar-benar jimat itu. Jika aku tahu kamu akan meragukanku begitu banyak, aku seharusnya tidak datang mencarimu. Mian Mian. Maafkan aku. Aku terlalu banyak berpikir barusan. Kamu benar-benar terlalu banyak berubah. Jadi aku akan menanyakan satu hal lagi padamu. Mian Mian, kamu bisa kembali hidup-hidup. Aku sangat senang. Kakak Yin Chuan.
Ayah, saat Mian Mian menyelamatkan Tuan Muda Li waktu itu, bukankah dia memberinya separuh dari jimat pelindungnya? Kamu punya jimat pelindung itu. Gambarnya. Aku benar-benar. Tuan Muda Li memintaku membantunya mencari seseorang. Begitulah aku melihat gambar Liontin Giok ini. Jika aku mengikuti gambar itu dan membuat yang identik, jimat pelindung, bukankah aku akan menjadi istri Tuan Muda Li? Kau gadis, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau dan Mian Mian terlihat berbeda. Bagaimana mungkin Tuan Muda Li mengira kau adalah Mian Mian? Ya, Mian Mian terkubur di bawah longsoran lumpur. Jika dia cacat dan melakukan operasi plastik, itu tidak terlalu berlebihan kan? Ini, Ayah, selama Tuan Muda Li mengenaliku sebagai Mian Mian, maka aku akan menjadi istri ketua. Aku kemudian bisa melesat ke dahan dan menjadi burung finik. Tidakkah kamu ingin aku hidup lebih baik? ini luar biasa. Bagus dia sudah kembali. Tidak sia-sia kita bekerja sangat keras. Tuan Muda Li, Mian Mian sudah kembali sekarang. Kapan Anda akan mengadakan pernikahan? Apel. Mengadakan pernikahan. Ya, Mian Mian adalah penyelamat Tuan Muda Li. Tuan Muda Li bersusah payah untuk menemukannya dan membawanya kembali. Bukankah itu justru untuk menikahinya? Tidak. Tapi Tuan Muda Li kita sudah punya istri sekarang. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Tidakkah dia bisa bercerai saja? Apa yang Anda bicarakan? The Li film Shu, was translated kamu turun dulu. and narrated by M Media. Tuan Muda Li, Mian Mian waktu itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda. Anda tidak boleh mengecewakannya. Kakak Yin Chuan, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin aku? Aku tidak akan meninggalkanmu. Mian Mian belum mati. Maafkan aku. Maaf mengganggumu. Mian Mian, tunggu aku sebentar. Itu Min. Tidak. Dia adalah istri Tuan Muda Li dari perjodohan. Waktu itu Tuan Muda Li dan saya, keduanya bertanya padanya. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin. Dia pasti Mian. Min dan aku tumbuh bersama. Sejak kecil. Di wajah dan telinganya. Di mana setiap tahi lalat dan bekas luka berada. Aku tahu betul. Dia pasti Mian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sekarang, istri Tuan Muda Li. Mereka menghabiskan setiap hari bersama. Bagaimana jika Tuan Muda Li mengetahui kita menipunya? Kalau begitu, bukankah kita menghadapi bencana besar? Anakku, ini, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Jangan takut. Selama Min mati, aku akan menjadi satu-satunya Mian. Jian Mian. Bian Mian. Mengapa kamu keluar dari rumah sakit? Lagi pula itu bukan hal serius. Kamu, Kapan kamu berencana untuk menceraikanku? apakah kamu terburu-buru untuk meninggalkanku? Kamu sudah membenciku. Sekarang kamu sudah menemukan cahaya putihmu. Alasan apa lagi yang kita punya untuk bersama? Bagaimana dengan anak kita nanti? Apakah kamu membawa anakku? Kemana? Jian Mian, kamu baru saja membalaskan dendam ibumu. Dan kamu terburu-buru untuk menyingkirkanku. Kamu benar-benar telah menghitung dengan baik. Lihat, dalam hatimu. Aku hanyalah wanita yang meninggalkan setelah merayu. Dan tidak tahu berterima kasih karena kamu melihatku seperti ini. Mengapa kamu menahanku di sisimu? Atau lebih tepatnya, kamu sudah jatuh cinta padaku. Jangan lupa, yang kamu cintai adalah Mian. Jangan lupa, yang selalu kamu pikirkan adalah Mian. Kakak Yin Chuan, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Orang yang kucintai. Apakah itu benar-benar Mian? Mian dan aku saat itu hanya bertemu sebentar sekali. Dia selalu dengan sopan memanggilku Tuan. Bahkan jika dia mendengar namaku dari orang lain, dia pasti tidak akan memanggilku Kakak Yun Chuan. Li Shu, Ya Tuan Muda Li. pergi dan selidiki secara menyeluruh untukku. Siapa sebenarnya Mian ini? Ya, Kakak Yin Chuan, Mian kamu di sini. Cepat duduklah. aku kira kamu tidak menginginkanku lagi.
Bagaimana mungkin begitu? Itu benar. Bian Mian. Saat kamu menyelamatkanku waktu itu, kamu juga mengatakan sesuatu padaku. Apa kamu ingat? Sudah begitu lama. Bagaimana aku bisa ingat? Aku ingat. Kamu memberitahuku bahwa kita berdua akan bersama selamanya. Kan? Benar. Kamu mengatakan kata-kata seperti Akan berakting di depanku. Informasi pribadi. Kamu menganggapku Li Yun Chuan sebagai apa? Apa kamu pikir kamu bisa menipuku seperti ini? Tuan Mudali. Tuan Mudali, aku salah. Aku sesaat terbuai. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku kira ayahmu adalah orang yang jujur. Aku tak menyangka dia setuju bergabung denganmu dalam menipuku. Kamu akan segera, karena tindakanmu, membayar harganya. Aku salah. Telepon ayahmu, suruh dia datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Ayahku. Dia punya janji dengan Min Min untuk membicarakan sesuatu. Apa katamu? Sayang. Ibu akan melindungimu. Mian Mian, jangan salahkan Paman Ge. Paman Ge tidak punya pilihan. Paman Ge, Kau mengingatku. selamatkan aku. Aku masih punya anak di perutku. Mian Mian, maafkan aku. Demi putriku. Hari ini, kau harus mati. Tuan Mudali, saya salah. Tuan Mudali, saya sempat bingung. Li Shu, kirim dia ke kantor polisi. Ya, Tuan Mudali. Bian Mian. Kamu baik-baik saja. Bertahanlah sedikit lagi. Aku sudah memanggil ambulans. Li Yun Chuan. Aku ingat sekarang. Aku Mian Mian dari desa King Sui. Apa katamu? Itu kamu. Jadi itu kamu. Aku sudah mencarimu selama ini. Li Yun Chuan, kamu benar-benar terlalu menyebalkan. Bian Mian, tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salahku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Bertahanlah sebentar lagi. Ambulans akan segera tiba. Bersamamu. Benar-benar melelahkan. Bian Mian. Mian Mian, bertahanlah sebentar lagi. Bian Mian. Li Shu. Li Shu. Di mana ambulansnya? Bian Mian. Mian Mian, aku tahu aku salah. Apakah kamu masih bilang tidak menyukaiku? Kamu sangat mengkhawatirkanku. Namun kamu bersikap acuh tak acuh setiap hari. Mengatakan kamu tidak mencintaiku. Apakah ini yang kamu sebut tidak mencintaiku? Kau hampir membuatku takut. Setengah mati barusan. Bantu aku bangun. Bukankah ini waktu, tempat, dan orang yang tepat? Aku baru saja mendalami peran sebagai pemeran utama wanita dari novel tragis. Tapi kau, setelah bersamaku begitu lama, bahkan tidak menyadari bahwa aku adalah Mian Mian. Aku serius curiga. Ik bermasalah. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salahku. Aku minta maaf padamu. Bagaimana kau ingin menghukumku? Apapun boleh. Katakan padaku. Baiklah, kalau begitu, aku harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana aku akan menghukummu. Kalau begitu, luangkan waktumu untuk berpikir. Aku akan menyentuh bayinya dulu. Kau tidak boleh menyentuh. Kau bisa menyentuh nanti. Aku lapar. Lalu aku akan segera membawamu makan. Sesuatu yang lezat.